What's up boys? Jadi hari ini North Boys balik lagi dengan smartphone review. Dan smartphone yang akan kita review ini adalah merupakan sebuah lini smartphone yang paling dinanti-nanti, paling ditunggu-tunggu, dicari-cari oleh brandnya Realme pastinya. Kali ini di depan kita udah ada yang namanya Realme 8 nih. Nah, seperti ini bentukannya boys. Bisa dilihat kali ini di iterasi ke-8 ini Realme udah nggak main-main lagi. Bentukan dari smartphone ini udah bener-bener berani banget. At least kalau misalkan kita kasih lihat ini di depan umum, orang-orang bakal kayak penasaran. Wih, smartphone apa tuh? Nah, ini dikarenakan sekarang desain Realme 8 ini bisa dilihat nih. Nah, holografi seperti ini. Di sini kita punya yang namanya Silver Cyber, di mana ini warnanya biasanya tuh silver itu, cuman dia ada semacam strip di sini yang ada tulisan Dare to Live-nya nih. Nah, seperti itu. Jadi semacam holografik gitu, dan orang-orang pastinya bakal tercengang, bakal ngeliatin smartphone ini kayak kelihatannya, wih, kok beda banget sama smartphone biasanya. Cuman di luar itu masih banyak lagi fitur-fitur menarik dari seri Mi 8 ini yang bakal kita omongin sebentar lagi. Untuk pertama-tama kita mau ngomongin dulu untuk paket pembeliannya yang kita dapat tuh apa aja. Udah pasti dapat si Realme 8-nya, kita dapat soft case di sini juga, jadi udah out of the box langsung teramankan. Si tulisan Dare to Live ini nggak bakal gampang banget lagi dengan menggunakan case ini. Udah gitu kita udah dapat chargernya juga, di mana di sini udah kabel USB-C, charger udah USB-C, udah bagus. Dan untuk brick chargernya di sini udah sebesar 30 watt, di mana ini 30 watt dark charge kata mereka. Ini bisa memenuhi baterai kalian sebesar 50% dalam sekitar 26-30 menitan dengan charger ini. Jadi out of the box udah ada fast chargingnya, udah mantep banget. Udah gitu untuk seri Mi 8 ini baterainya juga dia menggunakan baterai sebesar 5000 mAh yang pastinya udah bisa tahan lebih dari sehari. Kita tes juga udah lebih dari sehari. Plus tadi kita udah dapat fast charging juga, jadi dalam setengah jam bisa dapat 2500 mAh yang dimana udah tahan hampir seharian. Ini udah mantap banget untuk sebuah smartphone yang harusnya harganya itu gak sampai 3 jutaan lebih, mungkin sekitar 2 juta ataupun 3 juta lebih dikit aja lah paling untuk si Realme 8 ini. Nah, Realme 8 yang kita pegang ini adalah varian yang menggunakan RAM sebesar 8GB dan ROM sebesar 128GB. 828 merupakan kombinasi yang menurut kita sweet spot lah di sini. Nah, jeroannya di sini dia menggunakan Helio G95 yang notabene udah bisa hampir sebanding dengan Snapdragon 720G. Di mana 720G itu dipakai di si Realme 8 Pro, cuma yang biasa ini pakainya G95. Dan untuk si G95 ini setelah kita coba buat main game pastinya, di mana itu yang merupakan terpenting lah kalau misalnya kita ngomongin prosesor di smartphone budget harga segini. Untuk beberapa game contohnya seperti Mobile Legends ataupun PUBG di sini sudah bisa jalan dengan lancar dengan catatan semuanya low setting dan smooth. Nah, lalu kita coba untuk main Genshin Impact di smartphone ini, dan yang kita dapatkan adalah kita cobain semuanya rata kiri juga lowest, sudah kita FPS 60, kita dapat FPS itu pas main sekitar 30-an. Dimana sebenarnya udah cukup playable, cuman masih ada beberapa semacam lag sana sini pas kita main, itu semacam frame drop lah istilahnya. Nah, cuman kalau misalnya kita bilang playable atau enggak, masih cukup playable di Realme 8 ini. Dan yang bikin seru lagi pas kita gaming di smartphone ini, dan ini fiturnya nggak cuma buat gaming juga sebenarnya, karena di sini displaynya udah pakai display Super AMOLED yang brightness-nya udah bisa mencapai 1000 nits katanya. Dimana pas kita coba memang cukup terang sekali smartphone ini, dan memang Super AMOLED di harganya yang dimana harusnya sekitar 3 jutaan ini bisa dibilang sebelumnya hampir nggak mungkin ditemukan, namun sudah bisa ditemukan di Realme 8 ini. Dan untuk kualitas displaynya sendiri menurut kita sudah cukup terang, warnanya cukup bagus, dan ada beberapa setting yang bisa enhance warna dari displaynya ini sendiri. Namun memang untuk refresh rate masih di 60Hz, cuman nggak jadi masalah. Yang penting di harga segini udah bisa dapat Super AMOLED, udah mantep banget. Jadi untuk beberapa warna yang dulunya mungkin agak wash out ataupun mungkin warna-warna hitam yang nggak terlalu hitam, di sini udah bagus banget displaynya. Lebih cocok lagi kalau misalnya kita mau nonton konten ataupun konsumsi video di smartphone ini di layar Super AMOLED ini. Contohnya seperti nonton YouTube, nonton Netflix, ataupun nonton review kita, review North Boys di smartphone ini udah mantep banget karena dia semuanya desainnya udah full screen pastinya, udah top to bottom, ada punch hole untuk dia selfie kameranya di sini, dan memang untuk displaynya udah mantap banget menurut kita di harganya. Dan untuk kualitas audionya sendiri, selain visualnya, dia di sini punya speaker grill yang di bagian bawah ini, dan menurut kita suaranya sih sebenarnya udah cukup kenceng dari segi volume. Untuk segi kualitas suara untuk HP di harganya seperti ini, menurut kita udah cukup bagus, karena kita udah coba dengerin lagu, coba dengerin konten, ya menurut kita udah oke, lumayan bagus, biarpun memang masih agak sedikit ada berasa muffled ataupun semacam sensasi ketutup, cuman selebihnya dari itu udah cukup oke. Buat gaming juga di sini udah cukup bagus, karena pas tadi kita main game juga berasa impact-nya, biarpun
walaupun sampai HP-nya geter-geter, cuman overall menurut kita speakernya cukup bagus di Realme 8 ini. Nah, ngomong-ngomongin kamera depannya tadi udah saya bahas, ada punch hole seperti ini, dan kamera belakangnya nih, kalau bisa kita lihat, ini yang bikin desain si Realme 8 ini kelihatannya lebih daring, lebih premium lagi, karena dia udah ngikutin desain 2021 ini, yaitu menggunakan kamera bump plus kameranya semacam boba-bobaan seperti ini. Kameranya ada 4 totalnya, ada satu main kameranya di sini bisa kita lihat, dia menggunakan lensa 64 megapiksel. Dia ada ultra wide, ada wide juga, ada depth juga, jadi kita bisa main-main otak-atik pakai si kamera yang ada di Realme 8 ini udah suka hati kita. Di sini juga ada built-in makronya, jadi kalau misalnya kita mau foto sesuatu yang jarak dekat udah bisa juga. Kira-kira untuk fotonya hasilnya itu seperti ini. Untuk main kameranya kita bisa 1x, 3x sampai 5x untuk kita ngezoomnya, dimana menurut kita asal light conditionnya itu cukup bagus, di sini udah cukup oke. Focusingnya juga udah nggak terlalu lama, dimana seri-seri sebelumnya untuk Realme ini fokus itu masih agak kurang bagus. Di sini untuk fokusnya udah lebih cepet jauh dibandingkan dengan seri sebelumnya. Plus di sini untuk ultra wide-nya juga distorsi masih ada memang, cuman udah cukup oke, bisa dipakai lah image kita untuk ultra wide di smartphone harga seginian, dimana kebanyakan ataupun sebelumnya ultra wide di smartphone harga seginian itu biasanya agak jelek, cuman di sini udah cukup acceptable. Dan untuk depth sensor-nya di sini nggak cuman foto doang, dia juga bisa dipakai buat video. Jadi kalau misalnya kita mau video bokeh-bokeh, bisa juga pakai si Realme 8 ini. Plus untuk videonya dia udah ada optical image stabilization, yang menurut kita sih ya cukup ada aja lah fitur ini. Nggak bisa dibilang terlalu bagus banget, karena pas kita gerak-gerak itu masih berasa sedikit gerakannya. Dan memang di sini kalau misalnya kita shoot di ruangan yang agak terang, LED seperti itu, bisa dilihat agak sedikit over sharpening untuk pas pakai si OIS-nya ini. Dan untuk selebihnya menurut kita, experience kita saat menggunakan si Realme 8 ini udah cukup bagus karena dia udah mulus banget untuk harganya di harga yang segini. Untuk UI-nya memang masih berasa kadang sedikit ada lagi-lagi, cuman nggak berasa banget. Untuk browsing media, katakan TikTok lah, IG lah, YouTube lah, semuanya udah enjoy banget di smartphone ini. Nah, yang bakal kita bahas lebih lanjut lagi adalah desainnya. Dimana desainnya ini sekali lagi dare to live banget. Kalau misalnya kita lihat nih dari desain belakangnya dulu, udah pasti tadi kita bilang kamera bumpnya ini udah 2021, kekinian banget. Dan yang paling keren adalah desain belakangnya ini, sebenarnya ini belakangnya glossy, bahannya plastik atau misalkan banyak yang bilang plastik seperti itu, plastik seperti glass. Nah, di sini ada tulisan dare to live-nya di bagian kanan dari back phone-nya, dimana ini dare to live-nya ini ada holografiknya, jadi kalau misalkan kita gini-gini nih, nah kelihatan nih ada holografiknya, kelihatan tulisan dare to live-nya juga, dimana warna silvernya ini juga komplement untuk si holografiknya, jadi kelihatannya HP ini terang benderang, ngejreng-gonjreng banget lah, bisa dibilang seperti itu. Dan untuk desainnya sendiri menurut kita udah cukup bagus, sangat improve dibanding yang lama, karena di sini untuk Realme 8 ini pas kita pegang ini berasanya sudah sangat lebih tipis, bukan sangat tipis, sudah lebih tipis dibandingkan dengan yang terdahulu. Jadi pas kita pegang berasanya ini smartphone lebih premium. Dan untuk bagian frame-nya di sini dia bahannya plastik, cuman yang memang dia bikin seakan-akan jadinya lebih tipis karena dia agak melengkung di bagian belakangnya begini. Jadi pas kita pegang itu sangat nyaman sekali. Udah gitu untuk grill-nya juga terletak di bagian bawah dan masih ada audio jack juga. Dan untuk charging-nya seperti yang tadi saya bilang sudah pakai USB Type-C. Untuk tombol-tombol seperti biasa di bagian kanan ada power, di atas ada volume rocker, dan untuk di bagian kirinya udah ada SIM card slot, di mana SIM card slot untuk HP-HP Realme dari dulu itu memang udah selalu organik, jadi udah nggak hybrid. Di sini udah muat dual SIM dan satu memory card, jadi untuk expandable storage sudah sangat aman di smartphone ini. Nah, kata-kata terakhir kita soal si Realme 8 ini bisa dibilang ya dari segi desainnya sih yang bener-bener beda banget dan bikin kita pengen gini-gini terus nih, gonjreng-gonjrengin kasih lihat kalian kalau misalkan smartphone ini sangat berbeda dibandingkan dengan smartphone yang ada di market sekarang ini. Dengan tulisan dare to live-nya ini yang bikin smartphone ini sangat stand out, biarpun memang untuk fitur-fitur lainnya bisa dikatakan standar, namun menurut kita dengan desain seperti ini di harganya yang cuma 3 jutaan harusnya dan sudah punya display Super AMOLED ini harusnya bisa menjadi sebuah smartphone yang sangat menarik di price point-nya. Oke boys, kayak gini aja untuk review kita buat si Realme 8 ini. Bisa dibilang sebuah smartphone yang harusnya bisa menggebrak pasar. Jangan lupa di like videonya, di share ke teman-teman, di subscribe channel kita, dan follow kita @noteboys.id. Pencet belnya biar kalian tahu kapan video selanjutnya kita bakal nongol, dan komen di bawah bagaimana menurut kalian soal si Realme 8 ini. Jangan lupa dare to live pastinya. Oke boys, kayak gini aja. Gue Bola, signing out.